Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Bari. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Renegade Immortal episode 168 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di tengah kehampaan jagat raya, terselubung kabut kosmos berwarna merah darah. Terdapat sebuah planet yang seolah bukan bagian dari dunia yang dikenal. Itulah planet darah, tempat yang tidak berada dalam kekuasaan kekaisaran kultivasi Tianyun, bahkan berada jauh di luarnya, seakan sengaja menghindari segala bentuk perhatian. Planet ini tak pernah dirancang untuk dihuni oleh banyak pembudidaya. Bahkan para ahli yang bersahabat sekalipun tidak akan memilih gua meditasi terlalu dekat satu sama lain. Sebab dalam dunia kultivasi, bahaya bisa datang dari sahabat sendiri dan tidak ada yang bisa lengah barang sedetik. Monster tua yang mendiami planet darah sangat memahami prinsip ini. Seorang kultivator yang cukup kuat untuk menggunakan satu planet penuh tak lagi memerlukan perlindungan dari kekaisaran Tianyun. Justru mereka mencari tempat-tempat terpencil yang tersembunyi dari jangkauan akal ilahi para pembudidaya lain. Tempat di mana setiap gerakan tidak bisa dirasakan oleh siapapun. Dan itulah mengapa leluhur darah memilih planet darah sebagai tempat bertapanya. Di sana ia bisa menyembunyikan rahasia dan kekuatan mengerikan yang tidak boleh diketahui siapapun. Leluhur darah, seorang kultivator yang penuh misteri dan keheningan, tinggal di sana, mengendalikan planet itu bak dewa. Dalam peta kuno yang diberikan oleh Olsir, Wang Lin telah menemukan keberadaan planet darah, letaknya terpencil, jauh dari pusat kehidupan para pembudidaya kuat. Dan justru karena itulah tubuh asli Wang Lin memilih menyerang. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, tubuh asli Wang Lin meluncur menuju planet darah. Di belakangnya, mengikuti sungai batu raksasa yang berputar-putar di angkasa, seperti formasi alam semesta yang tunduk pada kehendaknya. Tak ada kata berhenti. Dalam diam, ia terbang menembus kehampaan. Niat membunuh membungkus seluruh tubuhnya. Mata tajamnya menyapu langit seolah menantang alam itu sendiri. Beberapa bulan berlalu, dalam perjalanannya, ia bertemu dengan beberapa pembudidaya yang langsung gemetar menyadari keberadaannya. Tapi tidak satu pun dari mereka berani bertindak gegabah. Mereka tidak tahu bahwa di depan mereka berdiri satu dari ras dewa kuno yang hampir punah. Bahkan di antara sistem bintang tingkat tinggi, hanya sedikit yang mengenal para dewa kuno. Mereka yang pernah membaca catatan kuno pun hanya mengetahui wujud dewasa para dewa kuno bintang 6 ke atas. Makhluk raksasa yang tubuhnya bahkan lebih besar dari planet-planet itu sendiri. Tubuh Wang Lin adalah tubuh dewa kuno bintang 4. Ukurannya memang belum sebanding dengan yang tercatat dalam kitab kuno. Tapi aura yang menyelimutinya cukup untuk membuat semua orang merinding tanpa tahu alasan pastinya. Dan itulah alasan kenapa Wang Lin sengaja memperlihatkan bentuk tubuh sejatinya. Tentu saja ini bukan sekedar taktik. Bukan pula hanya karena ingin menakut-nakuti musuh. Di balik semua itu ada amarah dan dendam. Avatar Wang Lin terluka parah dan kini terbaring koma. Hubungan spiritual antara tubuh asli dan avatar begitu lemah, seolah bisa putus kapan saja. Jika benar-benar putus, maka avatar itu akan mati. Dan bagi Wang Lin, itu berarti ia telah dibunuh satu kali. Dan jika dia yang selama ini berdiri tegak melawan takdir, memilih untuk bersembunyi sampai kuat kembali, maka dia bukan lagi Wang Lin. Inilah dirinya, seorang pemberontak yang takkan lari dari medan perang sekalipun kematian menanti. Kesempatan ditemukan sebagai dewa kuno memang kecil, tapi kalaupun aku ketahuan, lalu kenapa? Aku Wang Lin. Suaranya bergema dalam batinnya, di matanya tidak ada rasa takut, hanya keyakinan dan niat membunuh. Meski belum menguasai semua teknik yang diwariskan ingatan dewa kuno, namun kini dia dapat memakai mantra penyelamat tingkat tinggi, salah satunya transformasi roh. Mantra ini memungkinkan seseorang memasuki keadaan tidak aktif di tengah planet dengan menyatu ke dalam aliran energi spiritual. Satu-satunya yang bisa mendeteksinya hanyalah dewa kuno lain. Bahkan kultivator tingkat tinggi tak akan menyadari keberadaannya. Itu adalah teknik dari ras ilahi, jauh melampaui mantra-mantra biasa para kultivator. Namun satu hal tetap menjadi kekhawatiran Wang Lin, yaitu Tuo Shen. Makhluk gila dari ras dewa kuno bintang 8 itu masih tersegel di sistem bintang aliansi. Jika dia muncul, kekacauan pasti terjadi. Tapi Wang Lin tidak peduli, ia bukan orang suci. Tuo Shen adalah masalah dunia, bukan miliknya. Di sisi lain, di permukaan planet darah, kehidupan tak lebih dari sebuah penjara. Di sana, leluhur darah memperbudak banyak makhluk hidup. Ia menanamkan jejak darah dalam jiwa mereka. Jika dia mati, mereka semua ikut mati. Sebagian besar dari mereka diculik dari planet-planet terdekat, dirampas kebebasannya, dipaksa bekerja, dilatih, dan dijadikan pelindung berdarah yang mengawal planet darah. Hanya satu orang yang pernah menerima sedikit kebaikan dirinya, yaitu selirnya Zixin. Namun, bahkan Zixin tak tahu apa yang terjadi. Di atas altar, duduk termenung, wajahnya muram memandangi pavilion darah, tempat suci yang bahkan dirinya tak berhak masuki.
Tiba-tiba, 4 sinar darah melesat di langit dan mendarat di depannya. 4 tetua, semua berada di tahap kultivasi tingkat tinggi, membengkuk hormat. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Nyonya, kelompok budak darah lain mati." Rasa cemas mencuat dari hati Zixin. Dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 70% budak darah telah mati secara misterius, dan satu-satunya kemungkinan adalah bahwa leluhur darah tengah sekarat. Seorang tetua lainnya memberanikan diri bertanya, "Nyonya, kemana sebenarnya Tuan leluhur darah pergi?" Mata Zixin langsung menjadi tajam. Ia menjawab dingin, "Kurang ajar, itu bukan sesuatu yang bisa kalian tanyakan." Namun, perubahan suasana mulai terasa. Sebelumnya tak seorang pun berani bertanya seperti itu, tapi sekarang bahkan para tetua mulai meragukan kelangsungan hidup tuan mereka. Salah satu dari mereka tersenyum sinis lalu pergi meninggalkan tempat itu. "Sudah 6.000 tahun aku dicap oleh leluhur darah, tak pernah bisa melangkah keluar dari planet ini. Kalau aku akan mati, lebih baik mati di kampung halamanku," pikirnya dalam hati. Mata tuanya menyimpan kesedihan. Dengan satu gerakan ia melesat ke langit meninggalkan planet darah. 3 tetua lainnya diam. Mereka saling berpandangan lalu mengikuti jejaknya, meninggalkan Zixin sendirian di bawah langit merah darah itu. Suara hati Zixin makin getir. Apakah leluhur darah benar-benar sudah tak akan kembali? Namun sebelum ia sempat merenung lebih dalam, satu tetua yang tersisa menatapnya dan berkata dingin, "Jangan ribut, kau hanyalah salah satu mainan leluhur darah. Jangan kira kau ini nyonya. Kami menghormatimu karena dia. Tanpa dia, apa nilai dirimu? Sudah 10.000 tahun aku di sini. Aku sudah melihat belasan perempuan seperti kau." Setelah berkata demikian, ia pun pergi, menghilang ke langit seperti yang lainnya. Tubuh Zixin bergetar. Ia menggigit bibirnya dan tak bisa menyembunyikan rasa takut yang mulai menyelimuti hatinya. Saat keempat tetua berjubah merah meninggalkan altar, langit di atas planet darah semakin kelam, seolah-olah dunia itu bersiap menyambut akhir dari eksistensinya. Di bawah langit berdarah itu, para budak darah yang tersisa mendongak ke angkasa dengan tatapan getir. Mereka telah kehilangan arah dan kini hanya mengikuti arus. Satu demi satu mereka terbang meninggalkan tempat mereka berada. Tidak ada yang tahu siapa yang memulai, tapi gelombang pergerakan itu menyapu seluruh planet. Mereka tidak melarikan diri karena takut, mereka pergi karena belenggu lama mulai runtuh. Di sisi lain, Zixin berdiri di depan pavilion darah, tempat terlarang yang selama ini ia pandangi dari kejauhan. Di dalamnya tersimpan rahasia yang bahkan dirinya tak pernah berani sentuh. Namun kini semua aturan telah runtuh. Dengan rahang mengatup dan mata penuh tekad, ia mulai membentuk segel di udara, meniru gerakan leluhur darah yang selama ini ia perhatikan secara diam-diam. Tiba-tiba, langit berubah total. Gelap pekat turun bagai tirai kehancuran, dan tekanan luar biasa langsung menyelimuti seluruh planet darah. Tanah bergetar, awan berdarah seperti menyusut ketakutan. Zixin mendongak, namun apa yang dilihatnya membuat wajahnya langsung pucat. "Ini? Apa ini?" Di luar angkasa, 4 tetua yang hendak berpencar tiba-tiba berhenti. Mata mereka terpaku pada sebuah sungai batu raksasa yang meluncur deras di kehampaan. Di atasnya, berdiri sesosok raksasa lebih dari 1000 kaki tinggi. Tubuhnya kokoh bagaikan gunung, auranya menindas bintang-bintang. Itu adalah tubuh asli Wang Lin. Niat membunuh yang dingin terpancar dari matanya, mengiris ruang di sekitarnya. Keempat tetua berjubah merah itu saling pandang tanpa sepatah kata pun. Lalu mereka langsung terbang ke 4 arah yang berbeda, meninggalkan planet darah tanpa perlawanan sedikit pun. "Leluhur darah, bahkan kau pun bisa punya hari seperti ini," gumam keempatnya dalam hati secara bersamaan. Di belakang mereka, ratusan budak darah juga meninggalkan planet darah. Mereka semua menyaksikan raksasa itu dari kejauhan. Tidak satu pun dari mereka yang berniat bertahan atau membela tanah ini. Beberapa justru tetap berada di sekitar orbit, menunggu kehancuran planet darah, ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tempat ini akan runtuh dan bagaimana leluhur darah akan dilenyapkan. Wang Lin tahu ini. Ia menyadari perubahan suasana hati para budak darah itu, tapi ia tak peduli. Tangannya terangkat dan ratusan batu raksasa dari sungai di belakangnya melayang terangkat. Lalu satu demi satu ia melemparkannya ke arah planet darah. 2 batu pertama menghantam atmosfer seperti meteor, menabrak lapisan cahaya pelindung berdarah. Benturan itu menimbulkan cahaya menyilaukan dan gelombang kejut yang mengguncang seluruh planet. Perisai darah masih bertahan untuk saat ini. Namun Wang Lin tidak berhenti. 1 batu, 2, puluhan, ratusan. Akhirnya, dengan satu gerakan tangan, dia menyeret seluruh sungai batu untuk menghantam planet darah secara bersamaan. Dentuman demi dentuman mengguncang dunia. Layar cahaya berdarah bergetar hebat dan akhirnya runtuh. Planet darah pun mulai retak, gunung runtuh, tanah pecah, dan getaran menyebar ke seluruh penjuru, seolah alam itu sendiri menangis. Sementara itu, di bawah langit yang runtuh, Zixin menggigil. Batu-batu sebesar bukit menghantam bumi, membuat tanah di bawahnya berguncang liar. Ketakutan menyelimuti seluruh jiwanya. Terlalu mengerikan. Namun ia tak bisa berhenti.
Tangannya terus membentuk segel lebih cepat, lebih kuat, sampai akhirnya seberkas cahaya merah muncul di pavilion darah. Sebuah lorong merah perlahan terbuka, memancarkan cahaya seperti darah mengalir. Di mata Zixin, ini adalah kesempatan terakhirnya ia melangkah maju. Namun, bayangan raksasa langsung menutupi tubuhnya. Zixin mendongak dan yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Mata Wang Lin menatap langsung ke dalam jiwanya. Tak ada belas kasihan di sana, hanya kehendak yang tak tergoyahkan. Zixin tersentak, lalu tanpa pikir panjang, ia berlari ke dalam lorong darah itu. Tetapi, tepat saat kakinya menapakkan langkah pertama, jeritan menyayat keluar dari mulutnya. Cahaya merah dari lorong menyentuh tubuhnya dan dalam sekejap, tubuhnya membusuk. Asap hijau keluar dari pori-porinya. Jiwa asalnya runtuh. Dalam hitungan detik, tubuh itu tak lebih dari debu. Wang Lin hanya menatap dengan dingin. Baginya, itu hanyalah bagian dari kehancuran yang ia bawa. Lalu dia melayang turun, mengulurkan tangan dan meraih pavilion darah bersama 100 kaki tanah di sekelilingnya. Ia mencabutnya dari dasar bumi, seolah mengangkat akar dari dosa yang sudah lama membusuk. Di sekelilingnya, batu-batu raksasa masih menghujani planet ini, mengguncang seluruh permukaannya. Wang Lin mengangkat tinjunya dan menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Ledakan dahsyat meledak dari titik tumbukan. Lapisan demi lapisan tanah terangkat dan riak energi menyapu seluruh dataran planet darah. Dalam satu hentakan, planet darah berada di ambang kehancuran total. Beberapa saat kemudian, Wang Lin melayang menjauh dari planet darah. Ia membawa pavilion darah yang meninggalkan dunia yang telah ia robohkan dengan tangan sendiri. Tidak satupun budak darah atau penjaga darah yang mencoba menghentikannya. Sebaliknya, mereka justru menangkupkan tangan ke arah sosok Wang Lin yang perlahan menghilang. Sebagian mata mereka basah, sebagian mata mereka bingung. Namun yang paling jelas dari semuanya adalah ini: sesuatu telah bebas. Begitu Wang Lin lenyap dari pandangan mereka, mata mereka seperti kehilangan arah. Namun dalam sekejap, mereka semua mulai terbang ke berbagai arah, kembali ke planet mereka, ke rumah mereka yang telah lama terlupakan. Planet darah telah jatuh, dan nama Wang Lin akan tercatat sebagai penghancur tirani darah. Kehancuran planet darah yang dahsyat tidak menimbulkan riak besar di seluruh sistem bintang aliansi karena jarak yang amat jauh. Baru lama kemudian, kabar tentang malapetaka tersebut terselubung dalam keheningan semesta. Sementara itu, tubuh asli Wang Lin telah pergi bersama pavilion darah. Saat melintasi ruang antar bintang, tubuhnya perlahan menyusut hingga ia kembali ke ukuran pembudidaya biasa. Sedangkan pavilion darah ia segel rapat dan menelannya, sebuah rahasia yang kini tersembunyi dalam inti energinya. Rasa penasaran menggelora dalam diri Wang Lin. Pavilion darah itu sangat aneh dan keinginan untuk mempelajarinya mengalahkan segalanya. Dengan penuh tekad, ia menyelinap ke dalam inti pavilion yang pada akhirnya mengantarkannya pada alam kultivasi peringkat 6 planet. Di sana, tersembunyi sebuah tempat yang jauh di dalam inti planet itu, dan di sanalah Wang Lin bersembunyi untuk menyembunyikan dirinya sembari mempererat kembali hubungan jiwanya dengan avatarnya. Perlahan-lahan, kekuatan keduanya mulai kembali stabil. Di tempat lain, di sistem bintang All Heaven, sebuah fragmen misterius perlahan melayang di kekosongan alam surgawi guntur. Awalnya, fragmen itu hanyalah puing-puing kosmik, namun tanpa diduga, awan-awan yang tampak muncul tiba-tiba berkumpul mengelilinginya. Di balik kumpulan awan itu, tersimpan gemuruh tersembunyi yang mengisyaratkan sesuatu yang luar biasa. Tak lama kemudian, sebuah kilatan petir keluar dari awan dan menyambar fragmen tersebut. Dentuman guntur yang menggelegar mulai merambat, mengepung fragmen, lalu perlahan menemukan Wang Lin yang kini terbaring dalam keadaan koma di dalam inti pavilion. Tubuhnya menggigil hebat, seolah setiap sambaran petir mengirimkan energi asal yang keras, sehingga batu-batu besar dari tepi tebing pun mulai runtuh dan berguncang, menambah kekacauan alam yang terjadi. Di kejauhan, lelur darah mengamati dari balik kegelapan. Ia merasakan adanya seberkas energi darahnya yang terpancar dari fragmen itu, di mana kekuatan asal tak terelakkan dengan cepat terserap ke dalam fragmen. Perasaan ini membuatnya terseduh dalam kemarahan dan kebingungan. Untuk pertama kalinya, lelur darah merasakan keinginan membunuh. Meskipun secara tidak sadar ia justru turut mendorong pertumbuhan kekuatan lawan, sesuatu yang amat memancing kebencian mendalam dalam dirinya. Namun, lelur darah tidak berani bergerak sembarangan. Ia mengamati awan-awan yang semakin pekat dan menyaksikan bagaimana kekuatan di dalamnya perlahan tumbuh, menjanjikan pembalasan ilahi yang lebih dahsyat. Di dalam hati yang dingin, leluhur darah bergumam, ini adalah pembalasan ilahi. Semakin banyak petir dan awan berkumpul, semakin besar penderitaan yang akan menimpa Wang Lin. Aku hanya bisa menunggu, melihat dia hancur oleh kekuatan surga, dan dengan begitu, kebencianku terobati. Selama sebulan penuh, awan-awan itu terus menyelimuti fragmen. Gerombolan petir turun tanpa henti, menghantam pecahan batu yang semula rapuh. Proses itu seolah menjadi sebuah pemurnian surgawi. Meskipun bagian ujung fragmen hancur, inti pusatnya justru menjadi semakin padat dan kokoh. Sebuah harta ajaib yang terlahir dari pemboman guntur surgawi. Fragmen itu yang ternyata adalah sisa-sisa alam surgawi guntur
menyerap kekuatan para sambaran petir dengan cepat. Energi yang terpancar dari Guntur itu bukanlah energi biasa, melainkan energi murni dari surga, mengubah fragmen kosmik itu menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, di dalam tubuh Wang Lin yang terbaring koma, proses itu berdampak ganda. Setiap sambaran petir yang menyambar, setiap gelombang guntur yang bergemuruh, mendorong energi asal dalam dirinya meningkat seolah-olah ia sedang ditempa dalam tunggu surgawi. Suli Guo yang selama ini menyembunyikan diri di dalam pedang surgawi menggigil ketakutan. Hanya satu kali sambaran petir saja sudah cukup untuk memusnahkan dia. Namun ia terpaksa harus menyaksikan, tidak berdaya, saat tubuh Wang Lin berguncang hebat karena tumbuhnya energi petir yang masuk ke dalam dirinya. Di tengah kekacauan itu, suatu perubahan mendadak terjadi. Dalam keadaan koma, tubuh Wang Lin kini menjadi medan pertempuran antara kekuatan leluhur dan energi surga. Dua kekuatan yang saling meniadakan, hingga menciptakan fenomena langka. Proses ini biasanya memakan waktu bertahun-tahun, namun sambaran petir yang konstan mempercepat segalanya. Seolah-olah fragmen yang terperangkap di dalam pusaran awan dan petir itu sedang disempurnakan oleh surga. Batu-batu, debu-debu alam, dan sisa-sisa energi asal bersatu, membentuk satu kesatuan yang kini memiliki kekuatan layaknya harta ajaib. Bagi para pembudidaya, fragmen dari alam surgawi Guntur merupakan sesuatu yang hampir mustahil ditemukan, apalagi disempurnakan oleh kekuatan petir surgawi yang menderu-deru. Melihat semua itu, leluhur darah semakin gelisah, matanya yang dingin berubah memancarkan keserakan yang mendalam. Keuntungan dan kerugian ditentukan oleh takdir. Aku telah kehilangan terlalu banyak waktu. Jika fragmen ini benar-benar disempurnakan oleh surga, maka kekuatannya akan melampaui semua yang pernah ada. Inilah harta yang sepantasnya aku dapatkan. Tak lama kemudian, semua sambaran petir yang sebelumnya turun dengan tiada henti tiba-tiba menghilang. Awan di sekeliling fragmen pun berubah. Dari kelam, mereka membentuk gerombolan guntur hitam yang pekat. Baut petir hitam itu pun terkondensasi dengan cepat, menekan dan membebani fragmen yang kini hampir lenyap dalam kekusutan awan. Kemudian, saat seolah persiapan pembalasan ilahi telah mencapai klimaks, terjadi ledakan besar. Guntur yang menggelegar merayap ke seluruh fragmen, dan dalam sekejap itu, tubuh Wang Lin yang selama ini terbaring koma terkejut bangun. Dengan mata terbuka lebar, Wang Lin membuka kesadaran dalam diri. Energi dari petir dan guntur telah menghuni dirinya, menyempurnakan fragmen yang telah ia serap dari pavilion darah. Tubuhnya berguncang hebat, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menyalakan api pemurnian di dalamnya. Kini, dengan kekuatan baru yang tumbuh dari fragmen suci alam surgawi Guntur, tubuh dan jiwa Wang Lin berubah menjadi wujud yang tak terbayangkan. Di dalam dirinya, gabungan energi awal, petir ilahi, dan kemauan baja menyatu membentuk kekuatan yang melampaui batas-batas biasa. Matanya bersinar penuh kesadaran. Dia telah terbangun, bukan sekedar sadar, tapi sepenuhnya tersadar akan potensi dan takdirnya. Pembalasan ilahi yang datang bukan malapetaka tapi karunia. Pembalasan ilahi datang tepat waktu. Gumamnya, senyumnya mengandung tekad membara. Tanpa ragu, Wang Lin melompat keluar dari retakan. Di sampingnya, pedang langit yang setia bergetar ketakutan. Tuan, bawa aku bersamamu. Tempat ini menakutkan. Dengan satu lambaian tangan, Wang Lin menyimpan pedang langit ke dalam tasnya bersama gunung celestial. Tubuhnya melesat ke udara, dan saat itu juga langit seakan meledak dalam kemarahan yang lebih dahsyat. Awan-awan di sekitar fragmen mendidih dan pembalasan ilahi sejati pun tiba. 4 petir hitam muncul dari 4 penjuru, atas, bawah, kanan, dan kiri. Semuanya menukik menuju tubuh Wang Lin. Namun dia tidak menghindar. Dengan tangan terbuka lebar, dia menerima petir itu. Seperti dewa petir yang menantang langit itu sendiri, guntur menyerangnya dari segala arah, menembus tubuh, menghancurkan lalu menyatu. Tubuh Wang Lin seolah meledak dari dalam, tapi energi asal yang tercipta dari tabrakan kekuatan itu malah mempercepat pertumbuhan jiwanya. Energi itu meluap, dan jiwa asalnya melampaui batas. Dia menembus puncak tapas kenden dan memasuki wilayah yang lebih tinggi, yaitu tahap yin ilusi. Dunia menjadi sangat jelas di hadapannya. Pemahamannya tentang Dao, tentang hukum semesta, terasa seperti membuka mata kedua kalinya dalam hidupnya. Tawa keluar dari mulutnya, menggema ke segala arah, memecah awan, memantul di langit yang penuh badai. Di kejauhan, leluhur darah menyaksikan semuanya dengan wajah suram. Ia berharap Wang Lin akan dihancurkan oleh pembalasan ilahi, namun yang justru sebaliknya. Yin ilusi, gumamnya penuh ketidakpercayaan. Setengah dari kekuatan darahku justru membantu dia mencapai tahap itu. Tapi seharusnya dia terdiam. Pandangannya tajam menatap awan yang masih berputar. Ini masih mendaki. Wang Lin di tengah awan terasa seperti dewa muda yang baru dilahirkan. Energi spiritual lama dalam tubuhnya lenyap, digantikan oleh energi asal yang mengalir liar dan murni. Awan berubah bentuk, guntur mengental. 8 baut petir hitam terbentuk, lalu jatuh seperti pilar-pilar surga menghukum bumi. Namun Wang Lin tidak takut. Jiwa asalnya keluar dari tubuh dan bukan lagi berbentuk manusia.
Ia kini berubah menjadi naga guntur kuno, makhluk mitologis yang lahir dari badai surgawi. Satu persatu, 8 petir hitam itu dilahap oleh naga itu, tidak tersisa. Dan setelah itu, naga itu kembali ke tubuh Wang Lin, lalu melepaskan semua energi yang ditelan, meledakkan tubuh darah dan kekuatan lelaki tua misterius sekali lagi. Ledakan itu memberi Wang Lin lebih banyak energi asal. Auranya kembali meningkat, kultivasi yin ilusinya tidak hanya stabil, tapi kini mendorong menuju puncak. Yin ilusi, wujud nyata yang keduanya adalah gerbang menuju langkah kedua dalam dunia kultivasi. Dunia yang dulu hanya bisa dijangkau oleh para pembudidaya kuno. Dan Wang Lin sedang berdiri di ambang pintu itu. Transformasi asal, transformasi yang akan mengubahnya dari seorang kultivator biasa menjadi makhluk seperti para dewa kuno. Proses ini begitu sulit, bahkan para tokoh terkuat sekalipun harus membayar waktu ratusan tahun. Olsir butuh 300 tahun, Ling Tianhou 800 tahun, Lelur Darah sendiri menghabiskan hampir 1000 tahun. Namun Wang Lin hanya dengan satu badai pembalasan, satu pertempuran kekuatan dalam tubuhnya telah mencapai titik yang sama. Dari balik awan, Lelur Darah menggertakkan gigi, mata penuh amarah dan rasa tidak rela. Aku datang untuk membunuhnya, tapi malah memberinya anugerah. Aku tidak akan menerima ini. Sementara itu, Wang Lin mengangkat kepala menatap langit, matanya jernih, penuh kedamaian dan keyakinan. Awan di atasnya bergemuruh hebat, sebuah cahaya baru terbentuk, dan grendel guntur 7 warna mulai terkondensasi di langit. Pembalasan belum selesai, tapi Wang Lin juga belum selesai bertumbuh. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, kita semua mungkin pernah terjatuh, pernah dihukum oleh keadaan, merasa hancur dari dalam. Tapi justru di titik itu ada satu pilihan, tetap tenggelam atau bangkit dan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena kadang cobaan terberat bukan hukuman tapi pemurnian. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Baris beserta seluruh jajaran leluhur Sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.